Oke. Iya. Ya, jadi judul kita sekarang ini kan repurposing business during crisis. Ini kelihatan ya Pak Erik ya? Kelihatan. Bagaimana teman-teman yang lain? Kelihatan. Ya, kelihatan semua. Ya. Aman. Ya, dari Zoom meeting kita yang sebelumnya kan kita dapat materi ini dari Ibu Endang. Jadi ini adalah daftar pertumbuhan industri pengolahan non-migas triwulan pertama yang ada. Jadi ini dalam masa COVID ini ya, kita lihat di sini saya lihat data ini cukup penting. Kita lihat mana industri yang tetap berkembang dan mana industri yang terpuruk gitu ya. Kalau kita lihat di sini yang terpuruk itu industri mesin, industri furniture, industri logam demikian. Tetapi kalau kita lihat di sini industri farmasi, obat, alat angkut, industri kertas, logam dasar, makanan, minuman, pengolahan tembakau itu masih tetap bagus ya di sini. Masih tetap bagus di sini. Nah, kita lihat juga di sini sektor industri yang terdampak. Kita lihat di sini ada industri logam, industri regulator di sini, semen, otomotif, mesin, alat berat ini semua terdampak di sisi sini. Tetapi sebaliknya, industri yang sebelah kanan ini, sebelah sini, industri APD, alat kesehatan, etanol, masker, sarung tangan, farmasi, minuman, ini mempunyai demand yang tinggi. Bahkan kalau yang makanan ini kelihatan ini meningkatnya luar biasa nih, 36% ya. Orang-orang mungkin malas keluar, akhirnya dia ada industri-industri makanan yang naik begitu. Saya cuma dalam arti bertanya-tanya sih, emangnya orangnya makannya tambah banyak ya kok jadi 36%? Nah, mestinya kan makannya sama aja. Begitu. Nah, ini juga dari webinar kemarin, dampak pandemik terhadap operasional IKM. Pendapatan yang menurun, ya bahan baku susah. Saya lihat sekarang bahan bangunan itu harganya juga naik semua ya. Proses produksinya turun, jadi kalau untuk konsumen bahan baku dan alat-alat ini beberapa memang harganya naik. Bukan karena permintaan tinggi, tetapi karena barangnya sulit didapat. Gitu. Kemudian banyak orang yang kerja-kerja di pabrik, karena pabriknya nggak bisa produksi, akhirnya karyawannya untuk mengurangi beban karyawan, akhirnya karyawannya jadi ganjil genap gitu. Sehari masuk, sehari enggak. Omsetnya menurun, kemungkinan juga akan menimbulkan kredit macet. Oke. Nah, sebetulnya apa sih kalau kita lihat perubahan perilaku di new normal ini? Banyak orang mengatakan bahwa sebetulnya mereka masih optimis. Lama-lama ekonomi akan baik. Lama-lama akan baik. Kemudian kebutuhan sehari-hari juga tetap meningkat. Yang jelas sekali adalah di orang-orang yang punya toko online. Orang-orang yang punya toko online, kemudian layanan yang sifatnya antar-antar begitu, mereka kebanyakan meningkat. Bahkan ada salah satu orang kenalan saya, dia mengatakan bahwa peningkatannya itu bisa sampai 500%. Dia jualan tools, alat-alat pertukangan gitu. Dia jualan online gitu. Wah, meningkatnya banyak sekali, 500% dia meningkat. Hanya kalau yang jualan alat-alat pertukangan gitu yang jual langsung di toko gitu ya sepi gitu. Jadi ada perubahan perilaku di new normal ini. Gitu. Kemudian dari kondisi ini, perubahan perilaku ini, apa yang harus kita lakukan? Menurut saya kebijakan yang harus diambil adalah ada dua. Pertama, kita harus melakukan diversifikasi produk. Artinya kita mulai memikirkan produk-produk baru yang cocok untuk kondisi dan sekarang. Termasuk kita harus memikirkan juga bisnis model yang cocok di new normal ini. Karena bisnis model yang lama mungkin sudah tidak cocok. Contohnya adalah channel penjualannya. Penjualannya mungkin sekarang ini cocok sekali channel penjualan online gitu. Produk-produknya juga harus berubah, cara jualnya pun juga harus berubah. Begitu. Oke. Nah,
yang kita lihat yang sudah terjadi apa ya? Yang sudah terjadi banyak sekali orang-orang yang kemudian membuat produk-produk seperti ini. Face termasuk Asosiasi Print 3D nih ya, Pak Cendi sekarang jualan face shield ya Pak Cendi ya. Halo Pak Cendi. Iya Pak. Iya. Ya, kemudian ini ada yang jual safety glass, ada yang bikin bilik disinfektan, wastafel portable, baju hazmat, UV sterilizer, penyemprot disinfektan, masker pelindung wajah. Ya, semua usaha ini sekarang udah banyak yang berjalan. Dan kalau kita lihat banyak juga orang-orang yang mendapat banyak sekali keuntungan dari sini. Ya, saya ada seorang kenalan di Surabaya, dia dulu sewa tempat gitu, sewa tempat untuk usaha, terus baru dia mulai sewa 1 bulan kemudian ada corona gitu. Ada corona. Nah, kebetulan tempat yang dia sewa ini baru ini dia pakai untuk bikin kalau nggak salah hazmat sama apa? Sama itu apa? Disinfektan. Habis itu 3 bulan berikutnya dia udah nggak sewa, udah beli rumah. Itu luar biasa itu. Jadi ada kejutan-kejutan juga di sini. Nah, kemudian kalau ini sekarang kita lihat bahwa yang usaha-usaha segini kan sudah mulai jenuh kelihatannya. Sudah semua orang bikin masker. Kalau saya dengar harga-harga masker itu sekarang sudah turun sampai ada yang jual 2.000 itu masker kain. Harganya ancur-ancuran gitu. Lalu harus bagaimana begitu? Ya, hanya di sini saya lihat ya bahwa masker sendiri itu juga berevolusi. Jadi produk-produk yang tadi, yang dari awal, kalau ini kita lihat bahwa di awal kita pakai masker kain, terus kemudian berkembang ya selama pandemi itu berkembang maskernya pakai masker yang ini saya kasih contoh yang ada fotonya, gambarnya mulut, terus ada valve-nya. Mungkin ke depan ada lagi inovasi baru, pakai kipas, pakai fan gitu. Jadi saya rasa di peralatan APD pun masih banyak peluang karena marketnya juga berkembang. Kebutuhannya juga yang dari tadinya hanya basic, kemudian mungkin masker berkembang menjadi masker yang gimana supaya lebih nyaman, gimana supaya lebih cantik, mungkin besok bikin masker yang transparan, ya begitu. Biar kelihatan senyumnya, wah bibirnya cantik gitu kan. Kalau pakai masker kan nggak kelihatan. Begitu dia pakai masker yang transparan, kalau dia bicara kelihatan, senyum gitu kelihatan gitu. Iya. Nah ini, kalau saya melihat sebuah perubahan itu sebetulnya adalah sebuah peluang. Jadi memang di sini saya tulis ya, inovasi adalah kemampuan untuk melihat perubahan sebagai sebuah peluang, bukan ancaman. Memang kalau kita lihat di masyarakat umum, banyak sekali yang bilang, wah masa pandemi ini susah gitu. Nah, kenyataannya yang mendapatkan untung besar dari new normal ini, mereka juga bilang susah gitu. Mereka nggak bilang kalau wah sekarang ini lagi untung banyak gitu. Mereka nggak bilang seperti itu. Sehingga yang banyak diutarakan itu yang banyaknya yang negatif-negatif gitu. Tapi sebetulnya setiap perubahan itu adalah peluang menurut saya. Kalau tidak ada perubahan, justru peluang itu sulit. Ketika ada perubahan, peluang itu ada. Apalagi perubahannya sebesar new normal dari corona ini. Itu peluangnya luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Begitu. Kenapa? Karena banyak juga industri-industri yang dulu sudah bertahan, sudah sustain di situ, tiba-tiba mungkin ada kemungkinan dia hancur. Nah, hancurnya industri yang sustain ini sebetulnya membuka barrier untuk industri-industri kecil untuk berkembang. Itu kemudian di samping itu kan juga ada new normal itu juga membuat perilaku yang baru. Itu juga membuat sesuatu yang harus kita manfaatkan ya. Ini ada satu kata-kata yang lama sekali saya ingat. Ketika market itu menjadi buruk, sebetulnya opportunity untuk mendapatkan sebuah keuntungan itu juga semakin besar. Gitu. Ini
kata-kata ini saya dapat ketika dulu ada teman dia bercerita tentang krisis tahun 98 dulu. 98 dulu. Terus dia cerita bahwa ketika terjadi sebuah krisis itu sebetulnya saatnya untuk belanja. Saatnya untuk belanja. Dan teman saya yang mengajarkan saya ini ketika dia krisis dulu 98 di Jakarta, dia jadi untung banyak. Karena apa? Dia beli banyak properti di Jakarta. Waktu itu properti jatuh semua, dia beli dan akhirnya untung besar. Jadi krisis itu punya dua sisi. Satu sisi dia merugikan, tetapi orang lain akan bisa melihat itu sebagai sebuah kesempatan. Gitu. Nah, kalau kita ingin mendapatkan kesempatan di sebuah krisis, di sebuah perubahan, kita butuh yang namanya kreativitas. Ciri-ciri kreativitas itu apa? Kreativitas ya punya pemahaman yang bagus, punya pikiran yang terbuka. Orang-orang yang kreatif itu biasanya pemikirannya itu original. Original artinya ada yang bilang kan, oh kita ini harus ATM, amati, tiru, modifikasi. Tapi orang yang benar-benar kreatif, dia lebih dari sekedar ATM itu. Kemudian ada sifat percaya diri, selalu ingin tahu, bisa bereksplorasi, tekun dan fokus di situ. Oke. Nah, kalau kita punya di masa-masa ini, kemudian kita melihat situasi yang ada, kita mau bereksplorasi, kemudian kita melihat adanya banyak peluang. Nah, ini sudah saatnya kemudian kita bisa membangun sebuah usaha baru atau mengubah usaha yang lama. Gitu. Hanya ide-ide yang kita dapat itu harus kita eksekusi. Nah, ada pendapat yang mengatakan, wah ide itu sangat berharga gitu. Tetapi saya lebih setuju dengan kata-kata ini. Ide itu banyak sekali kita punya ide, tetapi yang penting adalah pelaksanaannya. Dan untuk melaksanakan sebuah ide, kita butuh sebuah tim. Butuh sebuah tim. Dan tim itu dibentuk biasanya yang kalau kita ingin cepat, maka kita harus kolaborasi. Nah, salah satu yang luar biasa di asosiasi 3D Print ini adalah orang-orangnya sangat kreatif di sini. Di asosiasi ini luar biasa. Saya lihat sebetulnya banyak sekali inventor-inventor ya di asosiasi ini. Nah, kalau kita gabungkan teman-teman di 3D Print ini, kita kolaborasi dengan ya seperti Imagine ya, dengan Imagine. Imagine ini kan bantu manufacturing ya Pak ya. Bisa membantu proses-proses manufacturing, termasuk Pak Petrus itu juga bisa bantu-bantu proses manufacturing. Kalau kita bisa berkolaborasi akan terbentuk sesuatu yang hebat menurut saya. Ya inilah. Maka saya melihat bahwa pandemi COVID-19 ini sebuah peluang yang luar biasa, apalagi untuk kita yang berkecimpung di dunia 3D printing. Kalau kita lihat orang-orang yang kemarin bikin ventilator seperti itu, rata-rata mereka membutuhkan bantuan alat yang namanya 3D printing itu. Untuk prototyping, bahkan untuk membuat part-part tertentu di ventilator itu. Sangat-sangat berguna 3D printer itu. Ya, kalau Anda ingin punya ide sesuatu, ingin menjalankan sesuatu, kalau ingin berkolaborasi ya silahkan hubungi ini yang di pojok ini, Raja Wali 3D. Juga bisa hubungi Pak Cendi, asosiasi bisa dihubungi semua. Ya, kita sangat senang dengan adanya kesempatan-kesempatan yang mungkin bisa terbentuk dengan kolaborasi. Ya, Pak Erik, demikian awalan dari saya untuk pembuka. Mungkin bisa dilanjut. Saya kembalikan ke moderator. Wow. Oke. Wah, tetap semangatnya harus tetap ditampilin itu loh. Itunya udah hilang duluan. Wah, saya share dulu tadi mana tetap semangatnya. Iya, tetap semangat. Mana tadi? Paling terakhir. Iya. Paling terakhir, tetap semangat. Thank you. Begitu, Pak.
Iya, nah itu dia. Luar biasa sekali, sangat luar biasa sekali apa yang sudah diceritakan oleh Pak Robi dari Raja Wali 3D. Ya, semoga tidak terlalu cepat supaya waktunya cepat biar bisa diskusi lebih lanjut nanti. Siap. Pada dasarnya di sini paling saya bisa mengatakan ini keren banget loh yang dikatakan. Pandemi COVID-19 yang orang-orang katakan itu suatu menjadi masalah, susah. Tapi kalau kata Pak Robi, ini peluang yang luar biasa. Itu sudut pandangan totally berbeda dari teman-teman kebanyakan ya. Di mana itu dibilang kreativitas, yang dikatakan kreativitas itu penting sekali Ya, untuk bisa maju ya Pak Robi ya. ya. Jadi Raja Wali 3D sudah melakukan kreativitas apa contohnya di masa COVID ini? Jadi mungkin ada bayangan teman-teman yang emang lagi ada ide apa ya, mungkin kreativitas apa yang diituin. Ada kreativitas apa dari Raja Wali 3D yang telah dilakukan? Kalau dari Raja Wali 3D sehubungan dengan pandemi ini, kita sebetulnya kalau dari sisi bisnis malah justru kita nggak terlalu mengarah ke sisi bisnis, tetapi kita lebih repurposing ke arah sosial ya di sini. Sebagai contoh, kemarin kita bersama-sama dengan teman-teman di asosiasi, kita bergerak membagikan face shield gratis. Membagikan face shield gratis ini kan kita mengubah bisnis yang kita jalankan yang tadinya untuk profit, untuk apa, kita ganti yang istilah profit itu menjadi untuk membantu, untuk bekerja secara sosial di situ. Nah, kami Raja Wali 3D juga lebih mengarah ke situ, lebih tidak terlalu memikirkan ke arah bisnis di masa-masa pandemi ini, tapi kita lebih memikirkan bagaimana kita bisa membantu menyediakan sesuatu yang dibutuhkan untuk banyak orang gitu, Pak. Istilahnya kita ini melihat sebagai sebuah kesempatan untuk membuat sebuah monumen begitu. Begitu Pak Erik. Wow. Sosial yang sangat tinggi, ingin membuat suatu monumen sehingga bisa diingat oleh orang-orang ya apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita ya, dan fokus di sana ya Pak ya. Ya, boleh dibilang begitu. Ya, bukan buat diingat oleh orang ya, tapi untuk diri sendiri, Pak. Terus saya juga dapat informasi printer Raja Wali 3D sampai habis dibeli orang loh Pak ya. Ya, karena kebetulan kita stoknya juga agak terbatas. Kemudian untuk impor sekarang agak lama sekali, Pak. Ini sekarang kita ada terakhir datang itu printer Anet itu, tapi sejak order sampai datang itu butuh waktu 4 bulan lebih. Memang lama sekali. Jadi ya printernya agak terhambat. Tapi nggak apa-apa karena memang fokus kita sekarang lagi tidak di situ gitu. Siap. Jadi walaupun keadaannya itu yang dikatakan sulit, kita mengetahui yang printernya lagi terhambat, import lagi susah, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh Raja Wali 3D di masa ini. Dan itu salah satunya ventilator ya Pak Robi ya? Iya betul, dibantu Pak Petrus ini yang dari YPTI ini. Luar biasa sekali Pak Petrus ini. Kalau nggak ada Pak Petrus juga nggak bisa saya. Iya benar. Ya, Pak Petrus dari YPTI salah satu ini pemilik dari perusahaan YPTI Group, perusahaan yang sangat besar di bidang manufacturing, salah satunya di Indonesia. Pak Petrus, gimana? Udah siap untuk bicara, Pak Petrus? Selamat siang, teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Petrus. Saya temannya Pak Robi SMA, Pak. Gara-gara COVID, kami jadi ketemu setelah 33 tahun. Salam kenal. Oke. Dari Pak Petrus sendiri ada video untuk menjelaskan seberapa besarnya YPTI ya berarti yang mau dikasih tahu ke teman-teman kita? Bukan sebesar-besarnya Pak. Kami coba sharing di sini bahwa kami memiliki fasilitas yang bisa dielaborasi dengan teman-teman. Kebetulan kami juga sebagai salah satu pengguna 3D printing yang disuplai oleh Pak Robi. Sekarang sudah ada 4 Pak, kemarin 1, sekarang sudah 4 Pak, dikasih terus sama Pak Robi. Jadi 3D printing mempercepat kami juga dalam proses development. Jadi intinya kami diundang ke sini oleh Mas Robi untuk berbagi, siapa tahu dari teman-teman nanti ke depan bisa
berkolaborasi dengan itu, Pak. Baik, jadi untuk ada gambaran dari YPTI-nya seperti apa, bagaimana kita, teman-teman yang di sini, yang mungkin ada ide-ide bisnis di masa ini bisa langsung hubungin Pak Petrus juga untuk dibuat, mungkin untuk mass production ya Pak ya. Ya, boleh. Kalau gitu, sambil kita langsung melihat aja video. Monggo silahkan dilihat dulu biar ada gambaran, Biar karena ada. agak berbeda dunianya. Kalau di 3D printing itu adalah additive manufacturing, kalau kami konsepnya terbalik, dari material kita proses menjadi komponen begitu. Nanti kita bisa jelaskan lebih sih. Monggo silakan. Siap, kalau gitu langsung saja. Video sudah terlihat semua? Sudah? Ya, terlihat. Siap, mari kita mulai. Kegiatan kami dari desain sampai proses manufaktur. Baik. Terima kasih, Mas Eri. Wow, mesinnya banyak sekali ya Pak ya? Kolektor Pak masalahnya. Oke, baik. Jadi itu gambaran YPTI manufacturing, di mana kita bisa di sana buat udah banyak sekali ya. Udah banyak kolaborasi ke pemerintah, kolaborasi ke bidang pendidikan, ke universitas, sudah banyak kolaborasinya ya Pak ya? Iya Pak. Oke. Nah, mungkin saya jelaskan sedikit tentang YPTI. YPTI itu singkatan dari yang penting terus inovasi, Pak. Baik. Seperti apa kata Pak Robi dong berarti ya? Pokoknya harus berinovasi biar tetap bertahan ya Pak. Inovasi atau mati katanya begitu. Nah. Oke. Dan bagaimana inovasi-inovasi dari YPTI di masa ini, Pak? Oke, mungkin saya jelaskan dengan teman-teman di sini, mumpung lagi awal kami ketemu di sini. Perusahaan 9, jadi sudah lebih dari 20 tahun. Kami memulai juga sama dengan teman-teman sebagai startup. Awalnya kami di sebuah garasi juga. Memang menjadi tantangan buat kita saat kita membangun suatu bisnis. Itu tentunya awalnya dengan keterampilan dan pengalaman kita bisa membuatnya. Tetapi saat kita sudah membesarkan atau mengembangkan, itulah tantangannya. Jadi saya sharing di sini sama teman-teman, kita punya keahlian, punya keterampilan. Kita jangan lupa bahwa human resource itu penting. Bagaimana kita mendapat human resource? Salah satunya bagaimana kita bisa dekat ke dunia pendidikan. Saya sendiri, kami juga di sini memiliki training center. Awalnya kami meng-hire karyawan itu dari kami mengajar di sekolah-sekolah. Karena kami harus juga selalu mempunyai program manpower planning ya, khususnya untuk sustain kami, khususnya di human resource. Tidak mungkin sebagai perusahaan kecil kita bisa mendapatkan manpower yang skill-nya bagus kalau kita hanya menunggu. Kita harus lebih aktif lah. Itu sharingnya teman-teman di sini. Kemudian di saat pandemi ini, saya sharing sedikit. Sejak bulan April, kami mengalami cukup berat ya tantangannya, karena kami 70% bisnis kami di otomotif, di mana pada bulan April ini sama sekali tidak ada penjualan. Dengan seluruh karyawan kami saat itu, bagaimana kita bisa bertahan. Nah, kebetulan kami ketemu dengan Pak Robi, kebetulan ketemu dengan teman-teman dari Kemenperin, Kementerian Perindustrian.
bagaimana kita bisa berkolaborasi untuk berkontribusi pada saat masa pandemi ini untuk membuat produk. Salah satunya ventilator. Demikian Mas Erik. Jadi melihat dari isu yang dihadapi di masa COVID ini, apalagi di otomotif industri lagi pelan sekali ya, maka bergerak di bidang ventilator. Baik. Sudah sejauh mana ventilator ya Pak? Saat ini ada 2 tipe ventilator yang dikembangkan. Yang pertama itu Venindo, ventilator Indonesia, di mana tipenya ada R03, basis Ambopec, itu yang dikembangkan oleh Pak Robi. Kemudian ada satu lagi Venindo V01, itu tipe ICU, yang dikembangkan oleh teman-teman UGM dan teman-teman startup UGM juga. Saat ini tempatnya R03, tipe R03 sudah lolos uji BPFK. Kemudian dalam minggu-minggu ini kita menyiapkan untuk uji klinis ke manusia. Kemudian untuk yang V01, karena tipe ICU, dibutuhkan selain uji kalibrasi adalah uji durability selama 14 hari. Demikian. Wow. Ini kita jalankan di Surabaya. Mantap. Jadi melihat seperti ini di bidang otomotif lagi pelan berusaha mengalih ke bidang ke ventilator. Nah, kok bisa ya kayak gitu ya? Itu hebat sekali menurut saya juga. Nah, mungkin ada kiat-kiat yang bisa disampaikan kayak ke teman-teman kita kalau di masa ini gimana memanfaatkan kesempatan yang ada, bukannya kita melihat suatu negatifnya, tapi kita tetap berpikir positif dan mencari suatu peluang, Pak. Jadi begini, Pak. Seperti tadi disampaikan Pak Robi, bahwa setiap orang itu diberi kemampuan untuk kita diberi talent untuk satu bisa melakukan istilahnya ya, saya bilang sifat manusia itu fleksibel ya, begitu ya. Kemudian kita diberi berkat juga, kita itu kreatif dan segala macam. Tentunya bagi teman-teman yang saat ini berkecimpung di bidang 3D printing, kuncinya adalah satu, bagaimana kita itu mengembangkan network. Kami sendiri basicnya dari otomotif. Otomotif tentunya itu terdiri dari berbagai macam atau berbagai ribu komponen yang ada di situ, dengan segala macam proses manufacturing-nya. Jadi maksud saya begini, bagaimana kita dengan kemampuan teknologi yang kita miliki, bagaimana kita dengan network yang kita miliki, kita bisa mengembangkan apa yang kita punya. Karena kuncinya adalah teknologi itu sendiri. Contoh soal ya, di 3D printing itu kan tidak hanya khusus di bidang pembuatan prototipe. Kalau kita mau lihat saat ini, di negara maju itu yang menjadi prioritas adalah dua, pendidikan dan kesehatan. Kalau rakyatnya pintar, sehat, negaranya maju, begitu ya. Jadi di mana-mana pemerintah di dunia manapun, di negara manapun itu selalu memprioritaskan adalah pendidikan dan kesehatan. Pak Jokowi meluncurkan kartu Indonesia Pintar, kartu sehat. Artinya adalah bahwa generasi muda kita ke depan diharapkan pintar dan sehat. Nah, kalau teman-teman saat ini berkecimpung di dunia 3D printing, tolong lihat peluang-peluang yang ada di dunia pendidikan dan dunia kesehatan. Saat ini kita lagi dalam kondisi COVID ini sebenarnya peluang luar biasa. Contoh soal teman-teman yang tadi Pak Robi sampaikan, untuk inventor-inventor di awal ini, untuk membuat, karena kalau tanpa 3D printing untuk membuat komponen terlalu lama. Kemudian untuk tidak hanya suaranya gimana Pak? Jelas sekarang? Ya. Halo? Jelas. Oke. Jadi 2 bulan yang lalu sebelum COVID, saya ketemu dengan salah satu peneliti. Dia mengembangkan plastik yang dipakai untuk implan, khususnya
untuk plastik surgery. Misalnya wajah kita kecelakaan begitu ya, harus dipasang platina di muka kita untuk memegang pertumbuhan tulang supaya tidak geser kemana-mana. Nah, kalau dengan platina, tentunya setelah selesai harus dioperasi ulang untuk dilepas. Nah, di Finlandia sudah ditemukan namanya Biomed, perusahaannya namanya Inion. Itu produk tersebut dari plastik, namanya PLA dan PLGA, polylactic acid. Jadi produk tersebut untuk memegang tulang yang tadinya retak, itu selama 6 bulan sampai 1 tahun bisa luruh. Kalau produk-produk itu dibuat dengan mold, itu terlalu lama dan variabelnya terlalu banyak. Jadi peluang teman-teman di 3D printing untuk di alat kesehatan, khususnya implan, sebenarnya luar biasa. Tinggal untuk di industri itu ada 2 hal yang perlu kita pelajari adalah material teknologi dan proses teknologi. Prosesnya adalah 3D printing, materialnya yang kita harus develop. Kebetulan di Jogja itu ada namanya Balai Besar Kulit, Karet, dan Plastik milik perindustrian. Mungkin teman-teman yang tertarik di bidang sains material sains, bisa bersama-sama mengembangkan filamen plastik-plastik yang biodegradable. Jadi artinya pemerintah sudah punya jalur juga, teman-teman ini kalau punya teknologi 3D printing, bagaimana kemudian mengembangkan juga materialnya. Karena material ini kan juga menjadi kunci utama di produk kita. Kemudian di dunia pendidikan, saya rasa 3D printing ini akan banyak memberikan ide kreatif bagi teman-teman atau anak-anak usia dini untuk merealisasikan ide. Mainan tidak harus beli, tapi mainan itu bisa dibuat sendiri. Nah, kalau teman-teman ini bisa memberikan edukasi ke khususnya adik-adik kita yang seusia SMP, SMA, gitu ya. Tentunya seperti yang saya pelajari di Jepang itu ada 2 semangat juga di sana, itu monotsukuri dan hitotsukuri. Monotsukuri itu adalah budaya yang membuat produk. Tujuannya adalah untuk kepuasan pelanggan. Produknya harus bagus dan sesuai kebutuhan pelanggan. Kemudian hitotsukuri adalah membuat manusianya, membangun manusianya. Tentunya teman-teman 3D printing, kalau ke depan mau mengembangkan ekosistem 3D printing, pastilah kita butuh SDM sebagai suksesor kita ke depan. Kita tidak bisa menunggu mereka pintar, kita harus ikut terlibat ke sana. Untuk membuat mereka tertarik, tentunya teman-teman dari 3D printing harus punya ide kreatif supaya adik-adik kita, generasi kita ke depan itu juga senang atau tertarik berminat untuk masuk ke situ. Kalau banyak yang berminat, tentunya akan terjadi ekosistem dan ke depan kita akan punya banyak ide kreatif yang akan diciptakan dari itu. Begitu saran saya. Wow, kesehatan sama edukasi ya Pak ya, kunci. Kalau menurut saya itu kuncinya di situ. Baik, wah menarik ini kesehatan sama edukasi. Mungkin ada teman-teman yang tertarik juga kalau misalnya mau masuk di bidang kesehatan, katanya udah ada jalurnya, kata Pak Petrus ya Pak ya, di Yogyakarta, ataupun di edukasi. Itu pun juga kalau teman-teman ada pertanyaan kepada sini bisa taruh di chatting dari Zoom, bisa ditaruh semua pertanyaannya yang akan kita bahas bersama-sama di akhir. Mungkin kayak untuk di bidang industri mungkin menarik sekali, jalurnya kemana nih Pak? Bisa masuk, ada material teknologi, ada proses teknologi. Orang-orang yang tertarik harus hubungin siapa Pak? Oke, jadi begini, sebagai tadi yang saya sampaikan bahwa kita di satu komunitas 3D printing ya, harapan kami asosiasi ini juga berelaborasi dengan asosiasi lain. Karena kalau kita hanya di dalam satu ekosistem, tentunya wawasan kita atau peluang kita juga sangat terbatas. Jadi di Indonesia ada khususnya di industri manufaktur, di situ ada otomotif industri, kemudian di situ ada industri dirgantara, kemudian ada industri maritim, elektronik, dan segala macam. Nah, harapan kami teman-teman dari ekosistem 3D printing ini, mari bergaul ke ekosistem yang lain. Kebetulan kami sendiri ada 3 asosiasi yang kami masuki dari member, adalah Asosiasi Mesin Perkakas Indonesia, itu untuk membuat mesin-mesin tools, kemudian Asosiasi
mold and dies. Asosiasi mold and dies ini juga sekarang banyak menggunakan 3D printing untuk membuat prototipe sebelum mereka membuat moldnya. Kemudian Asosiasi Komponen Indonesia Aerospace Komponen Manufaktur di Inakom, komponen pesawat. Sekarang komponen pesawat itu juga banyak yang pakai 3D printing khususnya yang metal. Jadi artinya adalah dalam posisi seperti ini, tentunya otomotif lagi drop. Kami bisa dengan asosiasi ini bergabung ke asosiasi yang lain untuk bisa saling sharing. Karena kuncinya di industri kita adalah teknologi. Bapak punya teknologi manufaktur dengan 3D printing, Bapak punya kemampuan untuk membuat 3 dimensi dan segala macam. Tentunya basic knowledge ini bisa kita sharing ke industri apapun. Oke, balik kembali ke komunitas berarti ya Pak ya? Komunitas Pak, ekosistemnya kita harus bareng-bareng sering kumpul Pak. Harus sering kumpul. Jadi berarti teman-teman yang join di acara kali ini wajib ikut ke asosiasi-asosiasi, salah satunya asosiasi Print 3D gitu ya Pak ya? Iya, supaya komunitasnya tambah banyak Pak, tambah gayeng gitulah. Oke, nah terus setelah mereka ikut komunitas, di sini kan kita mungkin ada yang join, ada yang sudah ada pengalaman di 3D printing, mungkin ada yang lagi berusaha mencari ide-ide bisnisnya bagaimana di masa pandemi seperti ini. Banyak keluhan, aduh nggak ada channel, nggak ada fasilitas, atau ada yang bilang nggak ada uang gitu kan ya. Itu ada saran-saran apa untuk teman-teman kita ya? Oke, jadi kalau selalu pemerintah sampaikan bahwa dalam komunitas kita itu ada 4 ABGC ya kalau saya bilang ya. Akademisi, bisnis, government, dan community. Jadi akademi itu tentunya kita kalau mau create ide-ide yang mungkin kita terbatas dalam hal teknologi, kita bisa bersosialisasi dengan ada perguruan tinggi, ada politeknik, bahkan untuk SDM ke depan kita dengan sekolah vokasi. Gitu ya. Kemudian di sini ada bisnis, tentunya asosiasi bisnis kita ya, dan juga lintas antar asosiasi. Ketiga, government. Government ini yang mempunyai regulasi, tentunya kita tidak bisa jauh-jauh dari government. Walaupun kadang-kala kebijakan sering tidak berpihak, tetapi dengan adanya asosiasi, supaya mereka berpihak, tentunya kita juga bisa menyuarakan. Asosiasi tidak hanya kita mencari makan di situ, tetapi kita juga bisa menyumbangkan ide, gagasan kita lewat asosiasi, kemudian kita sampaikan ke pemerintah. Tentunya saya kenal asosiasi 3D printing juga dari tempatnya Bugatti, Pak Erik. Oh. Jadi saya dihubungi dari dari Bu Endang waktu itu kontak saya, teman-teman 3D printing mau buat mold Mas untuk bikin face shield, kira-kira 3 bulan yang lalu waktu itu. Kemudian community tentunya ya seperti kita ini, kita sering bergaul dengan orang. Community ini tentunya tidak hanya orang-orang dari perguruan tinggi, tetapi orang-orang yang istilahnya dihormati di masyarakat. New normal ini kan rata-rata mereka banyak orang-orang yang punya pandangan luas, itu yang memberikan masukan ke kita. Oh Mas, kalau buat seperti ini, etika sosialnya seperti ini. Mas, kalau buat ini supaya laku, tidak mengganggu aturan etika sosialnya seperti ini. Tentunya ini yang menjadi teman-teman bisa lebih terbuka wawasannya begitu untuk peluang-peluang bisnis ke depan. Harus pintar-pintar mencari peluang ya Pak ya, seperti ini ya Pak ya di masa ini. Harus berinovasi. Pergaulan bebas, Mak. Pergaulan bebas lah. Wow. Pergaulan bebas kayak gimana ini jadinya kita ya? Komunitas balik-balik Pak. Komunitas ya, tentunya bergaul yang dengan teknologi lah. Kalau kita kan banyak di teknologi ya. Tidak banyak orang yang tahu juga 3D printing, tapi dengan adanya komunitas kita, kalau saya sih sarannya ke pendidikan dulu. Supaya kita lebih dikenal, kemudian kedua ke depan kita mengembangkan usaha kita juga punya bibit-bibit ya untuk human resource lah ya, seperti itu. Kalau pendidikan juga Pak Petrus pernah saya melihat kalau Pak Petrus adalah salah satu dosen juga ya Pak ya? Ya kebetulan ya tadi saya cerita bahwa di awal saya membuka usaha ini tentunya mudah ya membuka usaha. Tapi untuk mempertahankan dan mengembangkan itu tentunya kita harus merekrut orang yang di luar lingkungan kita. Bagaimana kita bisa mencari SDM yang sesuai dengan kebutuhan kita, tentunya kita ada di sekolah yang tiap tahun mereka meluluskan alumni ya. Nah, untuk bisa masuk ke sekolah, untuk bisa kita memilih orang, tentunya kita harus jadi pengajar. Bagaimana kita mengajarkan ilmu kita
kita bisa lihat dalam 1-2 semester anak-anak yang tertarik untuk bekerja di bidang kita, tentunya kita akan lebih mudah memilih orang yang punya karakter sesuai dengan kita, punya skill yang sama, yang sesuai dengan kebutuhan kita. Dan jangan lupa, perusahaan seperti kita itu yang di awal kecil, itu tidak mudah menarik orang untuk kerja di tempat kita. Tapi kalau kita sebagai pengajar, ibaratnya kalau kita jadi ustadz teknologi gitu ya, umat itu ikut ustadznya, Pak. Tidak ikut agamanya, kadang ikut ustadznya gitu ya. Jadi militan lah, kita bikin militan industri lah. Ceritanya gitu. Berarti teman-teman harus jadi dosen semua, Pak? Nggak harus jadi dosen. Jadi gini, Pak. Jadi kita kan punya pengetahuan dan pengalaman. Akan lebih menarik bagi kita, akan lebih menarik bagi siswa kalau orang yang bercerita itu punya pengalaman dan punya pengetahuan. Karena sekarang itu anak-anak stres di sekolah karena gurunya itu saja, pengalamannya cuma mengajar-ngajar, tapi bukan pengalaman hidup, begitu kan? Nah, harapan kami teman-teman ini bisa membantu guru untuk memberi semangat pada anak-anak didiknya. Kita harus mendidik anak itu semangat sebenarnya, bukan hanya ilmu, tapi membangun karakter mereka untuk menjadi orang yang menjadi pembelajar seumur hidup lah. Jadi teman-teman wajib ini. Kalau nanti kita jadi orang tua pun jadi pengajar juga, ngajarin anak kita. Nah, sebelum jadi orang tua kita ngajar sekolah dulu. Nah, nanti kalau sudah bisa ngajar anak orang, ajar anak kita. Latihan dulu, Pak. Latihan sama anak orang dulu ya. Jadi yang bagus-bagus untuk anak kita nanti ya, Pak ya. Iya gitu, begitu Pak. Sharing saya. Tapi kalau misalnya ini menarik banget, apalagi untuk teman-teman yang lagi kan berusaha merintis, ini pemikiran totally berbeda. Yang biasa kita mencari kerja itu ya kita kasih buka lowongan kerja untuk teman-teman gitu kan, tanpa kita kenal orangnya. Kita interview, ternyata Pak Petrus menjadi pendidik atau menjadi guru dari orang-orang yang akan direkrut gitu. Totally berbeda approach-nya dari kebanyakan orang. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengikuti langkah Pak Petrus yang sudah terbukti berhasil ini, itu apakah mereka yang tanpa ada background pendidikan guru ataupun mereka apakah mereka bisa semata-mata datang ke perguruan tinggi mendaftarkan ataupun harus ke SMA? Waktu itu bagaimana ceritanya Pak bisa jadi di bidang ini? Karena mungkin Pak Robi tahu juga bahwa saya anaknya guru. Pak Robi itu muridnya bapak saya juga. Jadi keluarga saya itu guru, jadi lihat jadi guru itu kok senang gitu ya. Ya senang. Walaupun dulu mau jadi guru nggak boleh karena takut muridnya nakal-nakal ya. Jadi karena memang saya dari keluarga guru itu sering bercerita, sering mengajari orang. Jadi untungnya di Jogja itu banyak institusi pendidikan ya. Saya banyak kenal dengan guru-guru, terus saya cerita tentang saya punya industri semacam ini, banyak guru yang tertarik. Mas, Mbok, saya diajarin, Mbok, murid saya diajarin. Lah, disitulah saya mulai sebenarnya. Dari setelah mengajar satu sekolah, ternyata guru itu cerita ke sekolah yang lain. Dan saat ini saya sudah punya binaan 34 SMK dari Pontianak sampai Medan, kemudian Politeknik itu malah sampai Manado. Jadi harapan saya juga kalau nanti teman-teman ini mau jadi startup, ya bisa menjadi cabang YPTI yang ada di luar Jawa lah begitu. Oh, jadi harus ini ya, kontak Pak Petrus dulu. Oh, saya mau jadi guru gitu ya. Jadi ikutin ke cabangan dulu ya Pak ya. Boleh lah, nanti tak kenalin teman-teman. Karena sekarang banyak sekolah membutuhkan praktisi seperti kita. Karena mereka juga terbatas teknologi pengetahuannya guru-guru itu. Sekarang banyak sekolah vokasi khususnya SMK sama Politeknik itu membuka lowongan bagi praktisi dari dunia industri. Ini sebenarnya peluang buat teman-teman kalau memang tertarik untuk ya satu berbagi ilmu, kemudian mendapatkan juga ilmu. Kalau kita jadi guru tentunya harus belajar lagi ya, belajar terus ya. Kemudian juga kita punya network ke depannya untuk pengembangan usaha kita, khususnya di persiapan human resource itu kita sudah punya cadangan ke depan. Oke. Wow. Keren sekali ceritanya Pak. Dari guru membangun usaha, menjadi guru ya pendidik untuk bisa merekrut orang terus menjadi sebesar ini. Iya Pak.
Ya berkah lah Pak itu. Tadi dulu juga tidak punya rencana akan membuka seperti ini Pak. Jadi dulu ya paling karyawan 20-30 udah cukup lah. Tapi ternyata juga perkembangan industri itu juga kita karena sebagai supporting industri ternyata banyak customer karena tadi puas ya meminta kami untuk pengembangan terus usaha kami. Jadi saat ini kami sudah ada sekitar 350 karyawan Pak. Dan alhamdulillah sampai saat ini kondisi COVID kami belum mem-PHK karyawan Pak. Gitu Pak. Wow, kalau perusahaan lain sudah PHK, udah merumahkan, YPTI tidak dirumahkan sama sekali karyawannya, tetap terus bekerja Pak ya? Iya Pak, terima kasih Pak. Baik, luar biasa. Ini saat ini itu cerita dari YPTI, masukan yang bagus sekali untuk terus berjuang di masa ini. Ada beberapa pertanyaan yang sudah didapat dari peserta-peserta Zoom meeting kali ini. Ada beberapa yang pertanyaan ke Pak Petrus, ada yang pertanyaan ke Pak Robi, gitu ya. Mungkin saya juga bisa bacakan pertanyaannya, mungkin udah masuk ke sesi ini. Baik. Di sini ada pertanyaan dari Pak Patrick Christopher Panggabean. Nah, pertanyaannya adalah ini. Perkenalkan saya Patrick Christopher, Pak. Kebetulan saya basicnya material engineering. Pertanyaannya, berdasarkan network Bapak, apa ada interest dari Kemenprint untuk membuat bahan baku 3D dalam negeri? Karena setahu saya sampai saat ini hanya ada satu di Indonesia yang berhasil buat sendiri dari awal. Nah ini mungkin lebih tepat ke Pak Petrus langsung jawabannya Pak ya, pertanyaan ini. Oke, langsung dijawab atau gimana? Gimana? Langsung jawab ya. Langsung jawab aja kalau gitu Pak. Oke, tentunya untuk membuat material di dalam negeri pastinya ada banyak pertimbangan ya Pak Erik ya. Pengalaman di asosiasi kami di Indonesia Mold and Cast ini, kami saat ini juga tergantung material import untuk mold ya. Nah tentunya kami untuk supaya kompetitif diharapkan material itu ada di dalam negeri karena material itu bisa sampai 40-60% dari harga mold ya. Nah, untuk bisa menarik industri masuk di Indonesia atau Indonesia membangun industri sendiri khusus di material tentunya tidak sederhana ya. Nah, kami pengalaman dari asosiasi kami mengajukan ke Kementerian Perindustrian khususnya di Ilmate, itu kita mengajukan untuk membuat visible study. Berapa sih sebenarnya industri mold and cast di Indonesia? Berapa kebutuhan dalam 1 tahun? Sebagai contoh di Indonesia itu ada ATPM besar itu Toyota, Daihatsu, Honda, Mitsubishi, dan Nissan. Nissan sudah tutup ya, sekarang guling. Sebenarnya berapa persen dan berapa nilainya dalam satu model mobil itu butuh tooling. Nah, dari pengalaman mapping tahun lalu, untuk buat satu mobil tentunya dibutuhkan ada sekitar 3.000 komponen. Berapa ribu ton material itu ada. Setelah kita ajukan mapping, kemudian ada evaluasi, ternyata scale of ekonominya masih belum masuk di Indonesia ini. Karena untuk membangun industri baja, khususnya baja alloy, itu volume ada minimumnya. Sementara ini Krakatau Steel sudah bekerja sama dengan Nippon Steel dan POSCO untuk membuat material tapi khusus otomotif, belum ke moldingnya, karena molding ini prosesnya agak lebih rumit. Jadi harapan kami ke depan kalau industri ini bertumbuh seperti di Cina ya, di Indonesia ini industri mold and cast itu kemarin dari data 172 Pak. Di Cina itu ada 30.000 industri. Tentunya volume itu dibutuhkan besar ya, sehingga banyak industri di Cina membuat industri material. Nah, saran saya teman-teman di asosiasi ini, nilai investasi untuk membuat material filamen itu berapa sih? Kemudian demand-nya itu berapa? Tentunya bisa mengajukan ada semacam visible study ya ke Kemenperin supaya ke depan ada planning untuk melakukan development material. Nah, untuk development material tentunya dari yang non critical dulu ya.
bisa buat dulu. Kemudian kalau material itu sudah bisa di-develop dalam negeri, tentunya tadi untuk medical dan segala macam itu bisa di dalam negeri, saya rasa. Tinggal nanti dari Mas Erik dan Pak Robi bisa menyampaikan ke Menprin untuk buat visible study tentang industri 3D printing ini, Pak, supaya supporting material itu bisa di dalam negeri dibuat. Harusnya sih bisa, Pak. Harusnya sih bisa. Siap. Kembali ke ABGC berarti ya. Bergabung dulu ke dalam asosiasi. Asosiasi akan berusaha menyampaikan ke pemerintah, ke government Kemenprin, dan dari pihak teman-teman yang sedang berusaha membuat mungkin material, coba membuat feasibility study-nya dulu, hitung investment-nya berapa, kebutuhannya sebenarnya berapa banyak. Nah, nanti kita dari asosiasi yang berusaha membantu mengajukan. Nah, mungkin dari Pak Erik gini, Pak Erik kan di asosiasi ini ada pengurusnya, Pak Erik ya. Ya. Bisa kita membuat surat ke Kemenprin untuk mereka yang melakukan visible study dan mapping dari industri yang ada di Indonesia. Karena untuk mapping dan visible study nggak murah kan, ada biayanya ini ya. Nah, harapan saya Pak Erik ajukan proposal untuk dilakukan visible study dan mapping industri 3D printing di Indonesia. Syukur-syukur tidak hanya materialnya, syukur-syukur nanti komponen mekanikalnya bisa dibuat di lokal. Nah, supaya bisa kompetitif, Bapak nanti bisa kerjasama dengan SMK untuk bikin frame-nya, bikin apanya, gitu Pak. Siap. Ya, Pak. Baik. Terus itu kira-kira jawabannya jawaban dari pertanyaan Pak Patrick kira-kira. Dan ya, ini Pak. Ada pertanyaan dari Bapak Cendi dari Imagine. Pertanyaan untuk Pak Petrus ini, di masa pandemi, bagaimana memberikan keputusan yang cepat dengan perusahaan yang sudah jalan dan terstruktur, sedangkan dengan keadaan yang sangat sulit pasti punya resiko yang besar. Itu pertanyaan tepat sekali, Pak. Gimana itu, Pak, untuk YPTI ya? Bagaimana memberikan keputusan yang cepat dengan perusahaan yang tentunya kan Bapak sebagai pebisnis punya semacam intuisi bisnis, Pak ya. Tentunya ya, Pak ya. Bapak bisa membangun itu kan pasti dari feeling. Kadang-kala waktu kita membangun usaha itu kan kalau hitung-hitungan secara teori nggak pernah bisa masuk, Pak ya. Jalanin dulu begitu ya, Pak ya. Jalanin dulu ya pokoknya ya. Nah, bagaimana bisa memutuskan secara cepat? Tentunya kita punya semacam database ya, Pak ya. Jadi seperti kami sudah 20 tahun, tentunya kami punya data selama 5 tahun yang lalu apa yang kita lakukan. Kalau saya melakukan ini, bagaimana impact-nya? Kemudian kita punya tim, terus terang aja kalau sudah mulai lebih dari 50 orang, tentunya kita punya tim yang tidak hanya kita sebagai decision maker, tetapi juga kita punya tim sebagai advisor ya. Jadi saran saya itu tadi, startup itu problemnya adalah membuat organisasi. Semua personifikasi si owner, si owner yang memutuskan. Nah, owner ini kadang-kala juga suntuk, pusing juga gitu kan. Nah, kalau kita tidak mulai mendelegasikan sebagian tanggung jawab kita atau inisiatif kita, tentunya kita akan pusing sendiri. Kami di sini sudah memiliki second layer, tentunya second layer yang sudah ikut kami lebih dari 10 tahun ya. Mereka saya bagi porsi untuk tanggung jawab masing-masing di bagian. Salah ya biarin. Awalnya pasti gitu Pak ya. Tapi kita kan sudah tahu kalau dia melakukan seperti ini dari data yang dulu seperti apa, sehingga kita sudah siap pada saat member kita melakukan kesalahan. Tentunya kuncinya di organisasi, Pak. Kuncinya di organisasinya, balik. Iya. Dan di sini dikatakan untuk menjawab pertanyaannya berarti melihat kembali ke database dan pengalaman-pengalaman sebelumnya, Pak ya, untuk mengambil keputusan yang cepat. Iya, betul. Tapi ini berarti hal yang sangat berbeda, apalagi untuk para startup dan teman-teman kita yang masih baru mulai dengan database yang sangat terbatas, itu bagaimana, Pak? Nah, makanya di komunitas itu kita bisa tanya, Pak, kalau seperti ini, ya pasti tanyanya ke Pak Robi yang udah pengalaman lama. Pak Robi, sebagai sesepuhnya di 3D printing, kalau saya melakukan ini bagaimana menurut Anda? Kan gitu. Kan bisa telepon sekarang, Pak. Pak Robi itu kalau ditelepon jam 12 malam pun juga diangkat masalahnya. Berarti kalau Pak Robi siap menjawab ya, 24 hour ya Pak Robi? 24 hour Pak, dia siap Pak. Nah, berarti itu kalau satu ini kan pertanyaan untuk Pak Petrus, kalau itu
di mana kan ada teman-teman startup juga di sini. Kira-kira pertanyaannya juga cukup sama. Bagaimana kalau Pak Robi mendapatkan pertanyaan ini? Keputusan yang cepat yang Pak Robi lakukan bagaimana? Wah, ini juga ya kalau kebetulan dari Raja Wali 3D usahanya belum sebesar Pak Petrus ya. Belum sebesar Pak Petrus. Jadi untuk ini ya masih kita karena bebannya kerjanya masih tidak sebesar Pak Petrus, tentu jadi lebih fleksibel menurut saya sih. Lebih fleksibel kalau dari sisi saya. Tapi kalau begitu usahanya udah besar seperti Pak Petrus, itu risikonya jauh lebih besar. Kalau untuk saya sih risikonya masih bisa diatasi lah gitu Pak. Masih bisa diatasi. Wow. Nah, tapi kadang-kadang kan apalagi namanya kita orang startup, namanya orang startup kadang-kadang takut-takut juga ya Pak kalau ngambil resiko ya Pak Robi ya. Iya betul. Mengatasi itu gimana Pak? Ya kalau saya diperhitungkan saja begini. Kalau saya sering berpikir begini ya, seandainya rasa takut itu saya hilangkan, saya harus berbuat apa? Biasanya saya akan selalu berpikir ke arah situ. Jadi memang semuanya ada risikonya. Tapi kalau kita nggak pernah mau ngambil risiko ya bagaimana? Ya nggak pernah bisa tahu juga kan di situ. Hanya risiko itu harus terukur gitu aja. Yang penting mengukur resiko itu kunci yang Iya. penting sekali ya. Jangan resiko tapi tidak tahu terburuknya apa gitu ya. Iya, resiko itu kan bisa diperhitungkan, Pak. Bisa diperhitungkan. Yang sulit itu adalah kita kadang-kadang terbawa apa ya? Terbawa keinginan kita sendiri sehingga kita nggak bisa melihat situasi yang sebenarnya itu seperti apa. Oke. Kalau dari Pak Petrus melihat database dari perusahaan, kalau dari Pak Robi melihat menghitung nilai resikonya, apalagi masih termasuk kan tergolong startup, anggapnya gitu ya. Nah, mungkin ada konkret kasus yang bisa diceritakan gimana sih? Mungkin teman-teman juga bertanya, gimana saya menghitung resikonya ya? Apalagi ada tadi yang berusaha mau buat 3D printing metal di awal gitu kan ya. Mungkin harus mulai dari mana cara menghitung resikonya, Pak? Kalau saya biasanya saya tidak akan memulai yang pertama. Saya akan berusaha lihat orang lain bagaimana, kalau orang lain itu berkembang baru saya ikut. Biasanya saya begitu, Pak. Memperkecil risiko. Karena nggak selalu orang yang pertama itu yang akan maju di depan. Berarti ngikutin ATM ya? Berarti amati, tiru, modifikasi ya? Belum nggak gitu juga, tapi kita bisa lihat apa trennya bagaimana anunya. Akan kelihatan dari kalau kita dari awal gitu, seringkali dari awal pertama sangat baru, sesuatu yang sangat baru gitu, biasanya sih susah. Biasanya susah. Tapi kalau sudah ada yang memulai sedikit terus kita bisa lebih baik dari itu. Gitu. Kelihatan ya. Kelihatan trennya kelihatan gitu. Kalau di hanya kan kalau inventor kan biasanya pemikirannya nggak seperti itu Pak Erik. Biasanya kalau orang yang suka inovasi apa itu dia akan membuat sesuatu yang sangat-sangat baru. Nah, biasanya yang dibuat itu bukan yang mengikuti pasar, tapi yang mengikuti pemikirannya dia sendiri begitu. Sesuai dengan kesukaan passionnya ya berarti ya Pak? Iya betul. Jadi nggak melihat realita yang sebenarnya seperti apa. Oh, saya terobsesi untuk membuat sesuatu ini gitu. Padahal pasarnya sebenarnya nggak siap. Dia terbawa oleh obsesi itu, akhirnya dia nggak bisa menghitung risikonya. Berbahaya di situ menurut saya sih. Diingatkan oleh Pak Robi untuk teman-teman yang sangat terobsesi, coba lihat sambil pasarnya dulu gitu ya. Iya. Tapi kalau mereka passionnya di sana gimana dong Pak? Ya kan menurut saya sih sebetulnya di dunia ini kan banyak sekali orang-orang yang ide itu kan sangat banyak sebetulnya. Misalkan saya seneng di seneng di elektronik gitu. Elektronik itu kan cabangnya banyak sekali, Pak. Kalau tiba-tiba saya bikin sesuatu yang aneh di elektronik itu kan belum tentu juga menurut saya ini bagus begini tapi pasarnya kan belum tentu bisa menerima. Jadi harus ada
Kalau saya lebih senang melihat sesuatu yang bisa udah kelihatan oh ini pasarnya gimana. Oke. Dari masukan Pak Petrus sendiri gimana? Dalam arti berarti sependapat juga dong ya sama Pak Robi, atau ada masukan yang lain juga? Apakah kita ngikutin dulu orang lain, atau ada masukan juga yang lainnya mengenai ikutin yang diinginkan dulu atau ngajar dulu? Ya. Jadi setiap orang kan punya kepuasan berbeda, Pak. Kemarin saya ceritakan juga bahwa orang hidup itu harus punya suatu kebanggaan, begitu ya. Bangga dengan dirinya, bisa apa, atau karena wajahnya ganteng atau kaya dan segala macam. Jadi punya startup ini apa sih yang menjadi banggaan kita? Karena kebanggaan itu yang membuat kita nanti bisa terus survive, gitu ya. Nah, kalau Pak Robi tadi bilang, kita lihat dulu orang lain seperti apa, kita kembangin lebih dari mereka. Saya setuju di situ. Tapi kadang-kadang juga orang tidak ada juga, saya nggak mau ngikut orang lain, kan begitu kan? Egoismenya masing-masing atau pride-nya orang masing-masing. Tapi kalau kita lihat, Jepang itu tidak pernah ada penemu. Jepang itu inovator semua. Toyota itu membuat mobil tahun 2018 itu 10 juta penjualannya. Melebihi dari mobil-mobil dari Chevrolet dan Ford ya. Walaupun yang menemukan mobil pertama kan orang Eropa ya. Tapi dia kalau Bapak lihat Toyota itu dia selalu ketinggalan duluan daripada Honda atau yang lain. Tetapi pada saatnya nanti keluar barang, dia bisa memberikan nilai tambah daripada sebelumnya. Itu budaya menurut syukur yang saya bilang tadi. Memberikan solusi pada customer atau pelanggan. Jadi kalau kita sebagai startup melihat sesuatu, apa sih yang akan kita lakukan, bagaimana menghitung risikonya. Kadang kita ngitung sudah nggak tahu, Pak, karena nama startup kok belum pernah jatuh, belum pernah gagal. Jadi saran saya tadi, kalau kita melihat sesuatu, kalau berani jalankan, tetapi harus tahu kalau gagal seperti apa. Nah, kenapa saya butuh database? Database itu adalah pelajaran kegagalan saya. Kenapa tahun 2020 ini saya tidak begitu panik? Karena sudah pernah mengalami tahun 98, tahun 2008 saya pernah merumahkan karyawan saya separuh, sehingga tahun 2020 kondisi seperti ini saya sudah memprediksi apa yang harus saya lakukan dan berapa lama saya bertahan. Nah, itu yang tadi saya sampaikan. Kita harus punya database atau experience kita yang lalu. Tapi bagi teman yang belum punya experience, disarankan Pak Robi adalah melihat orang lain, menghitung. Kalau orang lain belum ada, terus gimana? Ya kita harus coba dan kita berani gagal. Kalau gagal, gimana bangkitnya kan gitu aja. Kuncinya banyak temennya. Kalau susah ya nanti kita tanya teman begitu aja. Kalau friend lah, ya kan? Dan teman-temannya itu antara teman-teman dari keluarga atau kenalan ataupun di komunitas seperti di asosiasi ya Pak? Komunitas, betul. Kalau selama ini ya saya biasanya kalau ada masalah ya kita ke komunitas. Pak nggak punya uang nih pinjem, gitu. Pak nggak punya modal nih pinjem, gitu Pak biasanya gitu. Jadi seperti ya yang saya maksud dengan melihat orang lain jalan dulu itu bukan berarti kita mengekor gitu. Bukan berarti mengekor, tetapi kita tetap bisa jadi pionir. Hanya yang saya maksudkan di sini menghitung risiko itu adalah kita melihat sinyal pasar. Sinyal pasarnya itu bagaimana? Nah, kan banyak orang yang sudah bekerja mungkin di bidang-bidang yang mendekati itu. Belum tentu usahanya kita harus sama, produknya belum tentu harus sama. Tetapi kita bisa lihat orang lain yang berusaha membuat barang yang mungkin menyelesaikan masalah yang sama atau apa gitu. Kita bisa lihat sinyal pasarnya bagaimana. Kalau sinyalnya oke, saya lebih berani di situ. Berarti ini resikonya lebih terukur gitu. Tapi kalau misalkan kita bikin katakanlah kita bikin rokok rasa kari ayam gitu kan, belum pernah ada ya rokok rasa kari ayam gitu. Nah, itu kita gimana nganunya? Itu mesti lebih berbahaya menurut saya. Itu risikonya sulit untuk dihitung gitu. Oke. Ya. Jadi melihat yang mirip-mirip di pasar gitu ya. Ya, yang mirip-mirip gitu. Yang seperti yang di presentasinya Pak Robi juga, ada beberapa bidang yang Pak Robi sudah sampaikan ke teman-teman juga yang bertumbuh dengan sangat baik. Itu berarti bisa menjadi contoh seperti itu ya dari mengikuti bidang-bidang yang ada. Ya.
Ditambah dengan kalau misalnya diceritakan oleh Pak Petrus, berarti kan setiap orang punya ada passion dan ada keahlian masing-masing, di mana keahlian masing itu bisa masuk ke bidang yang sudah diberitahu oleh Pak Robi. Ya. Nah, dan salah satunya kan Pak Robi juga mengatakan trennya udah makin ke arah online semua gitu ya Pak Robi ya. Iya, betul. Nah, tapi kalau YPTI gimana online nih Pak? Ya, karena saya dan Pak Robi agak berbeda customer kami. Kalau Pak Robi itu ke end user, kalau kami lebih pada ke supporting industry. Jadi kami masuk ke industri otomotif, industri makanan. Jadi market drive-nya lebih banyak ke customer kami, Pak, bukan kami sendiri. Jadi ada beda. Kalau Pak Robi itu bisa online produknya dia, kalau kami lebih banyak ke engineering. Jadi customer datang ke kami untuk di-develop suatu produk atau kami memberikan solusi. Jadi customer misalnya beli mesin dari Jerman. Ternyata mesin dari Jerman itu dipakai di Indonesia tidak cocok dengan humidity dan kondisi komponen material yang ada di sini. Nah, kami mencoba untuk mendevelop sesuai dengan kebutuhan market yang ada di sini. Biasanya seperti itu kami lakukan. Jadi kami nggak punya produk spesifik kayak Pak Robi 3D printing, tapi kami punya jasa engineering untuk memberikan solusi pada customer kami. Begitu, Pak. Oke. Kalau online agak susah. Paling ya kami share profil company kami dan kompetensi kami biasanya. Seperti itu. Apakah dari YPTI, kalau dari Om Robi kan, dari Pak Robi kan start lebih ke arah yang direct customer. YPTI itu mewakilkan perusahaan yang sudah sangat terstruktur dan besar. Apakah ada perubahan sistem yang dilakukan di masa pandemi ini untuk tetap berjalan bisa sama atau bahkan lebih baik dari sebelumnya? Kalau dari sisi manajemen tentunya kami tetap sama, tapi karena kami di sini bekerja dengan banyak orang, tentunya ada ngikutin protokol yang ada, Pak ya. Jadi sekarang jam kerja kami juga kami agak rubah begitu ya, supaya tidak banyak penumpukan orang. Kemudian juga jadi kalau dulu shift 1, shift 2 itu nyambung, Pak. Jam 4 masuk lagi jam 4:30 gitu ya. Sekarang kita batasi jam 4 pulang, kemudian jam 8 masuk mereka. Sehingga tidak ada kontak antara shift 1 dan shift 2. Kemudian untuk tentunya masalah protokol aja yang kita ikutin sama sesuai dengan pemerintah punya, Pak, selama ini. Oke. Jadi lebih ke arah protokolnya yang diterapkan, tapi sebelum protokolnya. Dari segi manajemen sama. Sedangkan kalau misalnya banyak startup totally berubah haluan, kayak yang tadinya membuat barang sesuatu malah jadi membuat APD, itu kan berubah banget ya Pak Robi ya. Iya. Jadi kayak berusaha mencari yang saya sangat kaget itu yang dari Pak Robi mengatakan orang yang cuma sewa rumah gara-gara melihat kesempatan di masa krisis seperti ini sampai beli rumah. Berarti hanya orang-orang yang bisa melihat kesempatan tersebut yang bisa berjalan dan survive di masa ini. Nah, tapi kadang-kadang kita tidak melihat kesempatannya itu, Pak. Gimana nih, Pak? Pak Robi atau Pak... Saya lihat sih sebetulnya yang melihat kesempatan itu banyak, tetapi yang siap itu yang tidak banyak. Yang siap dan berani ya. Ya, Siap dan berani. Yang ya. siap. Ya. Berani itu karena siap, menurut saya gitu. Kalau kita siap, kita jadi berani. Nggak, ya. Ada benar yang kan? berani tapi nggak siap, nggak ada, Pak Robi. Iya. Iya. Kesiapan itu membuat membuat orang itu bergerak cepat, kemudian paham dengan situasi, mempunyai kemampuan untuk ngetes pasar, untuk ngetes ini dan yang penting justru kesiapan itu, Pak. Kesiapan. Mungkin ada masukan dari Pak Robi atau Pak Petrus untuk teman-teman kita, kesiapan seperti apa yang harus kita siapkan, apalagi udah mulai di tengah-tengah nih. Ya, kesiapan pengembangan diri ya. Mengembangkan diri, mengembangkan usahanya. Jadi kita harus tumbuh terus. Mau situasi seperti apa, pokoknya kita maju terus, tumbuh terus. Nanti suatu ketika akan muncul kesempatan itu kalau kita siap. Saya selalu yakin kesempatan itu muncul seiring dengan kesiapan kita. Kalau kita nggak pernah siap, terus kemudian saya nggak ada kesempatan gitu, tapi nggak pernah mau mempersiapkan diri, santai-santai aja, tidur-tidur, nonton Netflix, nonton TV series gitu, nggak pernah mempersiapkan, nggak pernah belajar,
Ya akhirnya kesempatannya cuma lewat-lewat gitu aja. Tapi begitu kita berusaha belajar terus, mempersiapkan ini, belajar ini, begitu nanti ada kesempatan lewat, kita bisa merekam itu. Oke, Pak Petrus juga Oke. ada masukan juga untuk teman-teman untuk mempersiapkan diri di masa ini dan untuk mungkin memulai bisnis barunya atau ada ide-ide dari mereka. Mereka harus mulai dari mana ya? Jadi kalau kebetulan saya cukup lama berusaha, jadi saya sudah banyak pengalaman gagal ya. Jadi saya bisa membaca tanda-tanda kalau contoh soal tahun 2008 itu ya. Itu saya paling terpuruk dalam hidup saya. Karyawan saya nggak punya pekerjaan semua ya. Dan saya utangnya banyak waktu itu 2008. Nah, waktu itu saya belum pernah punya pengalaman gagal. Bagaimana harus bayar utang, bagaimana harus merumahkan karyawan. Saya juga nggak siap kalau dibilang krisis itu kan kapan siapnya kan gitu ya Pak ya? Ya. Nggak bisa diprediksi. Kapan siapnya? Kalau mau buat barang, lihat pasar bisa kita persiapkan. Tapi kalau krisis kan nggak pernah siap. Jadi dari pengalaman 12 tahun yang lalu itu yang membuat saya saat kami mengembangkan usaha, kami harus punya minimal 5 bidang usaha yang kami masukin. Contoh salah ada otomotif, makanan, kesehatan, pesawat terbang, dan segala macam. Pendidikan ya. Jadi tidak bisa kita fokus di satu bidang. Memang bagus sih fokus di satu bidang, karena kita spesial. Tetapi kalau sekarang seperti kondisi COVID ini, apa yang kita fokusin ini atau kita spesialisasi hilang, tentunya kita kan kelabaan atau kita gagap untuk ke yang lain. Jadi saya saran ke teman-teman, minimal punya 5 sektor usaha, katakanlah manufaktur ya, marketnya saya bagi, di sini berapa persen, di sini berapa persen. Contoh soal, saya di otomotif sekian persen, di makanan dan rokok sekian persen, sehingga pada saat otomotif ini drop, ya tinggal 10%, saya masih bisa hidup. Atau kalau 5 bidang usaha ini, 5 konsumen, mati 1 kan masih 80, mati 2 kan masih 60, mati 3, 40 itu masih bisa hidup sebenarnya. Nah, tapi nggak mungkin mati semuanya kan begitu. Jadi menurut saya teman-teman di sini tadi Pak Robi sudah jelaskan kita harus siap, tapi kadang-kala kita butuh pengalaman supaya kita juga siap ke depan. Salah satunya siap gagal gitu aja kalau saya. Siap gagal, siap kere gitu ya, tapi siap bangkit. Iya. Benar Pak, biasanya usaha itu kan selalu planningnya sukses Pak. Oh nanti iya. Tapi nggak pernah saya siap gagal. Saya udah ngalami gagal jujur aja sampai ya masuk rumah sakit Pak, karena nggak siap kan mental. Nggak sakit apa-apa, tahu-tahu masuk rumah sakit aja. Itu salah satu nggak siap kita. Tapi gimana kita mau siap? Tidak pernah tahu gimana mau nyiapinnya. Nah dari pengalaman ini maksud saya teman-teman, satu itu tekun. Di bidang itu tekun, kalau pernah punya pengalaman yaitu diambil sebagai pelajaran terus dan segala macam. Kira-kira itu sih. Itu pengalaman untuk gagal. Jadi untuk teman, sebenarnya dengan ada 3D printing, teman-teman juga sangat beruntung sekali. 3D printing bisa masuk manapun ya Pak ya? Iya. Justru itu, Pak. Ya. Justru itu yang saya sebut sebagai salah satu yang kesiapan. Kesiapan itu kita bisa menyiapkan skill kita. Kita juga bisa mempersiapkan customer. Maksudnya kita punya hubungan baik dengan berbagai orang, banyak orang. Sehingga kita kenal dengan katakan customer base gitu. Kita bikin, kita mulai dari kecil-kecil gitu. Itu nanti ada sesuatu. Saya pikir orang yang udah melatih skillnya, melatih networknya, membangun networknya, biarpun belum punya apa-apa. Tetapi itu kalau ada kesempatan mereka pasti akan yang lebih maju daripada orang-orang yang tidak mempersiapkan diri, menurut saya seperti itu. Siap. Wow, kita harus siap diri, makanya dan informasi yang sangat berharga, janganlah fokus ke satu bidang usaha, tapi lah buat backup untuk bidang usaha tersebut. Walaupun kita hanya memiliki, walaupun kita pegangnya 3D printer ataupun untuk market, tidak hanya satu market. Jadi fokus ke banyak orang. Nah ini juga kebetulan ada pertanyaan untuk Bapak Robi langsung, sedikit berhubungan di sini. Dari Bapak Firman Putra. Kata-katanya seperti ini, selamat siang semua. Pertanyaan, di masa pandemi ini bagaimana stok spare part 3D printing seperti nozzle,
hot end filament dan sebagainya, yang notabene itu merupakan consumable part, baik user maupun maker akan selalu membutuhkan part-part tersebut. Itu pertanyaan Mulai pertama. lancar, Pak. Mulai bagus. Waktu pandemi kemarin, saya order, datangnya lama sekali. Habis itu waktu datangnya nggak karuan, Pak. Pesen ini datangnya, pesen A datangnya B, yang B datangnya C gitu. Pesen ukurannya 0,4, datangnya 0,6. Pokoknya nggak karu-karuan lah yang kemarin itu. Sekarang tapi kelihatannya udah mulai oke gitu. Saya lihat mereka juga sudah mulai cepat mempersiapkan barangnya. Tapi waktu selesai COVID, waktu masa-masa COVID itu, kita kalau pesan apa-apa super lama barangnya. Sekarang sudah mulai oke. Udah mulai normal berarti ya. Dan Ya, berarti ya, untuk teman-teman udah yang mulai mau beli normal, Pak. spare part bisa langsung ke Raja Wali 3D, tinggal klik di Tokopedia-nya nih. Udah banyak. Iya, Pak. Iya, Pak. Terus ini ada pertanyaan dari Pak Firman Putra juga kepada Pak Robi di sini. Dari pengalaman selling khususnya filamen selama ini, bagaimana prospek bisnisnya jika filamen itu diproduksi di dalam negeri? Apakah harga bisa bersaing dengan filamen impor dan kualitasnya itu harus bagaimana supaya bisa bersaing? Saya sudah mempelajari ini soal filamen karena mungkin yang punya brand lokal pertama itu saya yang membuat brand lokal pertama, meskipun saya tidak memproduksi sendiri filamennya. Kenapa saya membuat brand? Karena sebetulnya saya sendiri juga mempersiapkan untuk memproduksi filamen di sini. Hanya sampai sekarang saya masih belum bisa masuk perhitungannya secara ekonomis. Ya, kesulitannya cukup banyak, terutama di masalah masalah omset pasarnya, daya serap pasarnya itu di Indonesia masih sangat kecil, masih belum cukup. Kita kalau di samping itu bahan baku PLA itu tidak bisa disimpan lama, Pak. Yang berupa biji plastik itu dia kalau disimpan lama dia cepat sekali getas sehingga kalau kita simpen ambil filamen ya, kalau kita ambilnya filamen dikit-dikit ya harganya mahal, percuma juga. Kita ambil kan minimal 1 kontainer. 1 kontainer diolah jadi filamen gitu. Itu habisnya lama, Pak, di sini, Pak. Lama. Pasarnya masih belum siap. Gitu. Jadi, saya juga dapat data-data impor printer, impor apa dari supplier saya. Indonesia ini untuk 3D printer ini nggak seperti negara lain. Kita ini cukup terbelakang, omsetnya kecil Indonesia itu. Saya juga heran ini, kenapa omsetnya kecil ya? Ternyata saya ngobrol dengan banyak orang, kenapa ya 3D printing di Indonesia itu tidak seperti di negara lain gitu. Jawabannya banyak orang itu mengatakan begini, kenapa ya? Karena di Indonesia itu jarang orang yang bisa gambar 3D katanya. Sedikit orang dia bisa gambar 3D. Nggak tahu nih Pak Petrus, benar nggak Pak Petrus? Ya betul Pak, betul. Makanya kami saat ini punya training center untuk anak-anak SMK di tempat kami Pak. Jadi kami punya khusus untuk CAD/CAM maupun untuk machining. Bahkan guru-gurunya pun trainingnya di tempat kami Pak. Iya. SMK itu training di tempat kami. Ya, jadi itu halangannya adalah di masalah pendidikan. Kita itu pendidikan untuk di 3D dan untuk di manufacturing itu sangat kecil begitu, sehingga 3D printer ini sulit berkembang di sini karena jiwa DIY-nya itu masih tidak seperti negara lain. Oke. Gitu, Pak. Jadi ini soal filamen begini, soal filamen memang itu kelihatannya banyak sekali ya orang berpikir, tanya sama saya, Pak, ini omset filamen bagaimana, soal bagaimana kalau bikin filamen di tempat kita sendiri gitu. Ya, saya agak susah menjawab karena saya sendiri juga jualan filamen, tetapi kalau saya jawab jujur agak susah, Pak. Oke. Secara ekonomis masih belum bisa masuk di situ. Baik. Kalau buat sendiri. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau sudah masuk saya sendiri juga akan bikin. Itu jawaban gampangnya. Tapi memang belum bisa masuk. Jadi untuk teman-teman yang mau buat filamen itu seperti kata Pak Robi ya,
Kan kita harus Iya, melihat, untuk mengecilkan resiko, kita harus melihat contohnya dulu. Jadi kita menunggu dari Raja Wali 3D membuat filamen, baru kita niru. Gitu. bukan begitu, bukan begitu. Saya ini di sini saya jadi susah jawabnya di situ. Kadang-kadang takut wah, ini Pak Robi mau bikin filmnya sendiri atau mau bagaimana, susah dijawab di situ. Tapi memang yang saya alami kalau saya jawab jujur, marketnya belum siap. Marketnya belum siap. Karena apa? Karena bahan PLA itu bukan bahan yang mudah untuk diolah. Oke, dan dari cerita Pak Robi ada yang menarik sekali di sini karena dari informasi yang didapat oleh Pak Robi dan dari para penjual 3D printer, ternyata di Indonesia itu masih sedikit orang yang bisa 3D modeling dan itu dikonfirmasi oleh Pak Petrus juga gitu ya. Dan itu pun seperti yang diceritakan oleh Pak Robi di dalam presentasinya, semua kesulitan adalah peluang. Dan itu pun jadi untuk teman-teman yang di sini kalau misalnya punya kemampuan 3D modeling, itu bisa menjadi peluang teman-teman kalau misalnya tertarik, apalagi sekarang udah online, bisa Zoom, itu pun juga bisa teman-teman. Dan di sini ada pertanyaan lagi nih untuk Pak Petrus dan Pak Robi di sini. Di sini dari IMA 3D. Sering kita melihat peluang di masa pandemi, tetapi ternyata banyak yang berpikir sama. Kiat apa yang bisa membuat produk kita bisa bersaing dengan produk lain? Nah, ini pertanyaan dari IMA 3D dan termasuk pertanyaan terakhir dari sesi kita, tidak menyangka sudah 2,5 jam kita memulai. Dan ini termasuk pertanyaan untuk menutup acara kita kali ini. Mungkin bisa dijawab dari Pak Robi dahulu. Iya, semua produk itu punya siklus kalau menurut saya sih. Punya siklus. Dulu saya pernah baca buku namanya Blue Ocean Strategy. Blue Ocean Strategy itu dia mengatakan bahwa sebuah produk itu ketika dia pertama kali muncul, dia muncul di lautan biru. Dia jualan dengan enak, dapat profit, nyaman. Kemudian setelah itu muncul pesaing bagaimana supaya dia bisa bertahan. Dia tentu berinovasi, mempunyai inovasi di harga. Harganya dibuat murah, kosnya dibuat murah. Akhirnya menghantam di produk yang pertama tadi. Harganya makin murah, akhirnya hancur-hancuran dan akhirnya semuanya juga sudah tipis untungnya. Seperti kayak masker kain, masker kain sekarang harganya 2.000. 2.000 udah bisa dapat kita masker kain. Kalau dulu waktu awal-awal, wah harganya luar biasa, untungnya cepat sekali. Ya. Jadi kiat-kiatnya apa bagaimana? Kiatnya bagaimana? Kiatnya ya diinovasi. Selalu diinovasi. Menurut saya seperti itu. Bagaimana kita membuat sesuatu yang lebih daripada yang sudah ada. Makanya kayak tadi yang saya di PowerPoint saya itu dari masker itu kan berinovasi terus begitu. Yang lama ini udah lautan merah, udah nggak bisa dipikir, udah biarkan aja, lepas saja. Kalau saya seperti itu. Buat saya yang hebat itu di sini itu adalah Mas Firman. Mas Firman mana ini? Udah hilang ini malahan. Mas Firman ini orangnya inovatif sekali. Beneran, Mas Firman itu orangnya inovatif sekali dan ini ada ini. Saya lihat produk-produknya menarik Mas Firman ini. Mas Firman ini juga bisa mengikuti pasar kalau saya lihat. Mungkin perlu diajak bicara itu Mas Firman. Adi, bisa di-unmute Mas Firman. Oke. Ya, ini coba Mas Firman. Halo Mas Firman. Iya, Pak Robi. Ya, ini teman saya ini satu ini luar biasa. Saya kagum dengan Mas Firman. Yang jadi pertanyaan saya juga itu ya sama seperti IMA 3D Pak Robi. Jadi bahwasanya ketika saya punya ide, ternyata orang lain udah duluan. Ketika kita mau ngikutin, nanti kekejar nggak ya? Lah itu ada semacam perasaan-perasaan seperti itu gitu loh. Iya, kalau saya sih selalu berpikir sebetulnya kalau ide apapun yang kita pikirkan, kalau saya pikir itu semua orang di dunia ini nggak pernah ada sesuatu yang tidak pernah. Maksudnya pikiran kita itu tidak pernah terjadi bahwa kita berpikir hanya kita yang berpikir. Apa yang kita pikirkan itu selalu ada orang lain yang sudah pernah berpikir. Begitu. Hanya bagaimana kita mengeksekusi ide itu, saya kira berbeda-beda Mas Firman. Saya kira berbeda-beda. Jadi katakan contoh lah
kita lihat Indomaret, Alfamart itu kan, Indomaret, Alfamart, mereka jual toko kelontong gitu kan. Toko kelontong itu kan sudah sejak dulu ada, Jadi kita jangan takut dengan barang yang sudah ada. Tetapi Indomaret itu tetap jalan. Kenapa? Karena ketika saya di jalan misalkan begitu, saya butuh beli aqua gitu, saya akan lebih cenderung milih ke berhenti di Indomaret daripada ke toko-toko yang nggak saya kenal. Karena apa? Karena saya percaya dengan produk-produknya Indomaret. Di sana saya pasti dapat ini. Saya udah bisa membayangkan di dalam ini ada ini gitu. Di setiap Indomaret, isinya ini. Jadi berarti kalau di sini kalau beli di sana itu ada ini. Kalau kita lihat kiat-kiat utama dari Pak Robi itu satu, inovasi ya Pak Robi ya, berinovasi. Ya, inovasi, dan inovasi itu tidak harus membuat barang baru. Tidak harus membuat barang yang sama sekali baru. Kita bisa membuat barang yang sama, tetapi kita bisa membuat dengan kualitas yang bagus, dengan fitur-fitur yang bagus, dengan ya banyak hal lah di situ. Dengan cara pemasaran yang berbeda pun itu menjadi